Nama saya Randi Montonaro Tambubolon, Sarjana Manajemen dari SBM ITB 2008. Saat ini saya sudah bekerja di salah satu perusahaan korporasi swasta nasional yang menggeluti di berbagai jenis industri yang berbeda. Salah satunya di industri perkebunan dan pabrik pengolahan kelapa sawit. Di sana saya dipercayakan menjabat sebagai direktur operasional, di mana tanggung jawab saya benar-benar mengelola seluruh kegiatan operasi di dalamnya, yang terdiri dari 8 estate perkebunan, 1 pabrik pengolahan kelapa sawit, dan kepersonaliaan. Sejauh ini, yang setelah saya capai, prestasi yang telah saya capai di perusahaan perkebunan ini, saya telah berhasil pada tahun 2012 mengantarkan perusahaan ini memperoleh sertifikasi ISO. Atau peluang-peluang usaha yang sebenarnya saat ini kurang dilihat orang, kurang diminati, tapi sebenarnya itu adalah menjanjikan. Yang kedua tadi majalah Gold Bank, kita punya tagline cerdas dan berimbang, di mana di sana memberikan juga edukasi dan pemahaman dan sangat bermanfaat bagi pelaku-pelaku, baik itu profesional atau pelaku usaha yang menggeluti di bidang perekonomian, ekonomi dan perbankan. Di industri lain, saat ini juga ada di migas, industri migas, ada industri properti dan industri convention hall, seperti CCH di Cimahi ini. Dan ke depan kita juga sedang merintis industri media elektronik, yaitu pertelevisian. Kalau mengenai problem, saya rasa hampir di seluruh aspek perusahaan itu problem masalah di sumber daya manusia. Bagaimana mengembangkan sumber daya manusia itu sehingga lebih capable dan lebih mendapatkan motivasi. Namun saat ini di beberapa perusahaan kita sudah membuatkan sistem kaderisasi, di mana salah satunya contoh di perkebunan, saat ini kita sedang mendevelop sebuah training center, di mana kita siapkan fasilitasnya, ada tempat guest house, tempat tinggalnya, on the spot, on the site. Jadi kita undang orang-orang yang mau bergabung, apakah itu dari fresh graduate, apakah itu yang sudah dari tempat sebelumnya, kita hire dan kita berikan pemahaman standar-standar perkebunan yang baik di training center itu. Sehingga saya rasa hampir di seluruh perusahaan problem ada di sumber daya manusia. Oleh karena itu pendidikan itu sangat penting dan kami sangat concern di situ. Buat saya dulu mengambil spesifikasi kejurusan itu adalah bidang finance. Saya ada 3 mata kuliah yang cukup favorit ya di SBM. Yang pertama adalah manajemen investasi, di mana kita digembleng di sana bagaimana membuat sebuah bisnis plan, bagaimana memproyeksikan sebuah dunia usaha secara real dari pembiayaan dan segala macam sampai dengan tempo pengembalian biaya investasi tersebut. Yang kedua ada supply chain management, di mana di sana kita diberikan pembelajaran, diberikan edukasi bagaimana mengurus suatu operasi yang baik. Apa saja faktor-faktor produksi yang baik di sana. Tentu ada asupan-asupan teknologi, apakah itu asupan material, logistik, yang secara aktif mendukung dari kegiatan operasi itu sendiri, sehingga itu sangat-sangat vital. Dan yang ketiga itu adalah resiko bisnis. Bagaimana mengendalikan resiko, sehingga resiko yang bisa terjadi itu bukan menjadi sebuah hambatan, tapi menjadi advantage. Saya rasa itu 3 mata kuliah yang sangat-sangat bermanfaat. Selain itu
kalau saya bisa cerita sedikit, ya kurikulum yang diterapkan di SBM ITB sudah cukup baik, sudah sangat baik bahkan. Bagaimana dia forum group discussion itu sering sekali, forum rapat bersama ya. Itu benar-benar seperti real kita dalam dunia usaha lah. Bagaimana kita rapat, berembuk, mencari ide, semuanya memberikan aspirasi kreativitas dia, sehingga bisa dirapatkan dalam satu wadah itu tadi. Yang kedua, metode pembelajarannya juga, dari mulai dosen utama kita di dalam auditorium, dan kita pendalaman materi itu lagi dalam tutorial, itu sangat-sangat membantu. Jadi saya rasa itu salah satu strength point lah untuk SBM ITB dan wajib sekali ditingkatkan. Ya, kalau menurut saya untuk saran, apa ya, sarannya ya mungkin lakukanlah segera bisnis Anda, jangan menunggu-nunggu, dan lakukan itu dengan ya 150%, kalau perlu 200% lah dari kemampuan Anda. Memimpin buat saya berarti bertanggung jawab, di mana seorang pemimpin itu tentu punya beban moral terhadap anak buah yang dipimpinnya. Memimpin, pemimpin yang baik, pemimpin yang bagus, yang berhasil, dia harus bisa meningkatkan kualitas atau kreativitas dari anak buahnya yang dipimpin, sehingga nantinya akan menjadi sebuah pemimpin yang baru. Nah, saya rasa itu bagaimana dia pemimpin akan memberikan solusi, ya mungkin dunia usaha bagaimana menciptakan sebuah produk jadi lebih berkualitas, bagaimana membuat produk kuantitas yang tepat, bagaimana memberikan delivery yang on time dan memberikan harga yang wajar atau efisien. Saya rasa itu harus ke sana larinya, karena seorang pemimpin akan diukur dari bagaimana dia berorientasi kepada hasil. Jadi sekali lagi statement dari saya sih, pemimpin yang berhasil, pemimpin yang bisa menciptakan sebuah pemimpin-pemimpin baru di masa depan.